Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana mengolah hasil dari Google Form yang kita buat. Dalam hal ini tentunya mengolah hasil katakanlah ulangan nilai ya. Nah, sekarang di sini sudah ada tertera ada siswa yang merespon dari hasil ulangan ataupun tugas yang saya berikan. Kita lihat sini ada respon siswa, lalu kita klik responnya pertama kali ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada sebenarnya saya akan pakainya yang split set ini ya, lihat responnya. Nah, di sini kita akan mengolah nilai. Nah, kita lihat di sini sudah terdapat sekian 102 siswa ya yang dari kelas 3 kelas ini, tapi dengan catatan kita hanya mendapatkan skor, kemudian hanya nama dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di sini, nah ini masih ada 5/8, kebetulan soalnya ada 8. Jadi kita harus menghitung nilai yang biasa yang kita gunakan adalah biasanya sampai 100. Jadi 5 dari 8, tapi untuk mencapai maksimal adalah 100 ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengolahnya? Nah, mari kita sama-sama coba ya. Dari spreadsheet ini, karena biasanya dalam bentuk spreadsheet ini masih susah untuk diolah ya. Nah, pertama kali kita bentuk dulu hasil otomatis yang diberikan dari Google Form ini, nanti akan kita bentuk ke dalam Excel agar lebih mudah. Nah, pertama kali kita coba buat kolom baru ya. Jadi kita klik di nama siswa ini, di bawah nama siswa. Kita lihat di sini ada format lain nih, yang 1, 2, 3 ya. Kita klik. Nah, ini yang tertulis otomatis. Kita pindahkan, kita ganti dengan teks biasa. Maaf sebentarnya, kita buat kolom dulu ya. Kita buat kolom dulu. Kolomnya belum kita buat. Klik kanan, buat kolom sisipkan kolom ya. Ini kita buat sudah kita buat dapat kolom. Lalu kita akan membuat nilai ini. Nah, ini kita buat, kita pindahkan dalam bentuk yang tadi ya. Format lain ini tadi adalah otomatis, kita ubah menjadi teks biasa. Saya ulang ya. Di sini di kolom yang baru kita ubah otomatis menjadi teks biasa. Nah, kemudian ini kita akan ambil nilai sebelahnya ini supaya dia bisa nanti dibentuk dalam bentuk Excel. Kita gunakan, kita kasih tanda sama dengan di kolom yang baru ini, sama dengan. Kemudian kita klik yang skor ini ya, yang 5/8 ini, 5 dari 8 kita klik, kita copy di sini ya, klik, kemudian kita enter. Nah, kita lihat kita dapatkan 5, berarti dia menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini pada kolom 2 ini pada kolom C ini nilainya atau yang betulnya ada 5. Nah, setelah dapatnya kita bisa langsung copy ke bawah, kita bisa geret ya. Kita bisa geret ke bawah langsung seperti ini. Nah, kita terus sampai bawah. Bisa ya, kita dapatkan. Nah, ini udah betul dapat. Atau bisa juga kita ulang ya, bukan seperti itu, ada alternatif lain. Kita ulang, kita bisa dengan klik double klik di sini. Ada tanda plus ini, double klik. Nah, kita dapat sama. Nah, setelah ini baru kita download bentuk ini, nanti kita akan olah menjadi nilai yang sesungguhnya ya. Baik, kita download ya dalam bentuk Excel karena ini masih spreadsheet seperti ini ya. File, kita lihat cari ada download, kita ambil dalam bentuk Excel. Lihat. Nah, di sini kita kiri bawah, nih sudah di-download ya. Sudah dapat downloadan. Nah, dari sini baru kita buka. Dari sini kita yang akan olah dari dalam bentuk Excel. Kita buka. Lalu perhatikan, kita lihat. Nah, ini bentuknya ya. Ini kita lihat enable-nya, kita buang dulu, kita klik. Nah, oke. Ini sudah dalam bentuk Excel dari nama dan seterusnya. Nah, tentunya kalau kita lihat ini kebanyakan ya, masih ada yang nilai-nilai dan seterusnya ini. Ya. Sebentar, kita lihat. Nah, oke. Nah, sekarang untuk menghilangkan supaya tidak terlalu ramai, kita ambil yang perlu-perlu saja ya. Kita di sini form respon ini
bawah ini, panah ini saya buat copy aja dulu ya. Jadi buat mengopi ini supaya aslinya masih ada, tapi kita membuat yang baru ya. Ini kita klik kanan. Nah, ini kita buat kopian baru more, move or copy ya. Klik. Kemudian kita checklist create copy ini ya. Kemudian oke. Nah, ini udah ada 2 berarti ya. Nah, kita ambil yang satu, kita ganti nama dengan cara kita rename ataupun double klik ya. Nah, ini kita ganti nilai. Nah, setelah itu barulah kita buang mana yang tidak kita butuhkan. Kita butuhnya kelas, nama, skor ya. Waktu itu tidak perlu, ini kita blok aja. Yang hasil jawaban ini ke sana kita buang. Geser, kemudian klik kanan, kita buang, delete. Delete kolom, enter kolom. Oke. Nah, dia akan hilang ya. Nah, masih tersisa di sini ada timestamp-nya. Kalau tadi rasa timestamp tidak perlu, kita juga bisa buang ya. Ini kita tidak perlu, kita buang bisa. Atau kita menganggap masih perlu, ya silahkan, nggak apa-apa kita. Intinya kita akan melihat. Nah, ini adalah skor-skor. Ya, ini kita klik double supaya double-nya seperti ini. Baik, kalau sudah, ini kelas masih berantakan juga ya. Kemudian nama yang pasti masih berantakan, kita buat sekarang nilainya. Nah, kita lihat tadi bahwa nilai ini ya, tadi skor 5 ini kita yang akan olah. Kita tahu bahwa untuk mengetahui nilai dari 8 soal, sedangkan yang biasa kita kan ada rentang intervalnya 0 sampai 100. Jadi maksimal 100. Oleh karena itu, kita gunakan perkalian dengan 100 ya. Kita tulis di sini katakanlah ini nilainya yang didapat nanti. Nilai. Nah, bagaimana untuk rumusnya? Untuk dapat 100 maksimal, kita lihat di sini yang 5 ini, yang kolom C ini ya. Ini saya buat. Ingat, untuk membuat rumus selalu gunakan kata sama dengan. Sama dengan. Kemudian kita buat kurung buka. Sekarang kita kalikan dengan 100. Yang C ini kita klik ya. C2 ini klik. Nah, kalikan dengan 100. Kenapa kali 100? Karena maksimal nilai 100. Kemudian kita bagi. Karena soalnya ada 8, kita bagi 8. Oke. Jadi, sama dengan C2 dalam hal ini, ya di C2 kali 100, karena maksimal 100 bagi 8, pas soalnya 8. Jadi kalau soalnya 20, ya dibagi 20, dan seterusnya. Kita lalu enter. Nah, inilah hasil yang didapatkan oleh yang baris kedua ini. Selanjutnya gimana? Kita copy seperti tadi. Ya, kita copy. Nah, sudah dapat langsung. Sampai bawah, selesai. Nilai sudah didapat. Ini nilai yang diperlukan. Nah, lalu bagaimana kok nilainya desimalnya beda-beda misalkan. Nah, ada kata kita memerlukan pembulatan, kita bisa gunakan ini. Ya. Kita geser ini, increase desimal atau decrease desimal, kita lihat. Nah, ini kita hilangkan, kita bulatkan. Ini jadi pembulatan. Nah, nilai sudah didapat. Selesai, kita sudah dapat nilai yang kita perlukan dari masing-masing siswa. Tapi, kita lihat, namanya masih belum urutan. Nah, kita perlu mengurutkan bagaimana? Nah, kita coba dengan mengurutkan. Caranya bagaimana? Karena ini kelasnya sudah kebetulan sudah urut 91, 92, 93, cuma hanya namanya yang belum urut ya. Namanya yang belum urut ini. Kita lihat ya. Oke. Atau boleh juga pertama kita ngurutkan kelasnya dulu biar tidak. Ini kita blok ya. Kita blok. Lalu kita urutkan. Menurut kelas kita ambil data kelas. Sini di sort ya. Yang mau diurutkan mana? Kolom mana? Yaitu kelas. Kolom kelas itu ada di mana? Kolom E. Nah, kemudian dari mana? Tentunya dari yang kecil ke terbesar ya, A ke Z. Ya. Ini. Atau maaf sebelumnya kalau ini kita coba dulu, nanti kalau kelas ke bawah kita ganti. Nah, ini kelas ke bawah, jadi kita gunakan jangan seperti itu. Kelasnya kita tidak blok, ini terlalu masuk semua, berarti kita bloknya hanya dari mulai nama saja, dari kalau baris kedua.
Yang judulnya tidak perlu kita ganti. Kembali ke tadi ke data, terus search ya. Kolom kelas tadi ada di kolom di E, kita di kolom E. Karena kita ngambilnya dari yang terendah, kelas 91 sampai 93, A sampai Z. Oke. Ini sudah urut, berarti. Nah, sekarang yang perlu kita urutkan lagi adalah nama. Nama karena ini kelasnya beda-beda, maka kita mengambil cukup kelas yang dari awal saja, yaitu katakanlah 91 yang kita urutkan. 91 dulu. Nanti semua kebagian. 91 kita sampai sini ya, 91. Nah, ini kita urutkan lagi, kembali ke data. Kita urutkan. Yang kita urutkan adalah dari nama. Yang nama itu adalah kolom D. Kita ambil kolom D. Nah, kolom D, kemudian A sampai Z, dari A sampai Z. Kita klik. Nah, ini sudah berganti ya. Sudah lengkap. Sampai Z sudah berurutan. Begitu juga nanti yang kelas 92-nya. Ini juga kita blok, bisa coba ya. Ini sampai 92 sampai sini. Nah, lalu kita lihat ya, setelah 92 seperti tadi data buka, ada di kolom D nama itu A sampai Z. Nah, sudah berubah lagi ya, yang kita blok. Kemudian yang 93 pun sama ya. Kita blok kembali. Kemudian sama tadi data kita sort lagi, yaitu kolom D yang nama A sampai Z ordernya ya. Oke, nah sudah dapat, berarti sudah urut. Kita untuk merapikan kita bisa ya gunakan serapi mungkin. Kita akan lain, kita kasih garis, kita bentuk dengan kita kembali ke home. Di sini ada bordernya ya, kita cari yang ada all border biar terbatas. Nah, ini sudah kita dapatkan hasil dari pengolahan nilai dari Google Form. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.